Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama ya, yaitu tentang ekosistem dengan subtema sungai, danau, rawa, dan estuari. Nah, kita ke ekosistem sungai dulu ya. Apa itu ekosistem sungai? Ekosistem sungai adalah salah satu jenis ekosistem air tawar. Ekosistem sungai berarti segala macam interaksi atau hubungan atau timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungan yang meliputi kawasan atau daerah sungai. Nah, dalam ekosistem sungai ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotiknya itu meliputi ganggang, kangkung liar, enceng gondok, lumut, siput, keong, dan juga ada kerang. Lalu komponen abiotiknya itu meliputi batu, suhu, cahaya matahari, dan juga udara. Nah, itu ya teman-teman ekosistem sungai. Selanjutnya ekosistem danau. Apa itu ekosistem danau? Ekosistem danau adalah hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu cekungan yang terisi air di permukaan bumi dan saling mengadakan interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Contoh flora dan fauna yang berada di danau yaitu siput, remis, ikan, serangga, amfibi, reptil air, ganggang, udang, dan juga ada fitoplankton. Nah, teman-teman, danau ini merupakan suatu cekungan yang terisi air ya. Cekungan itu seperti wadah ya. Nah, seperti suatu wadah dan ketika ada air hujan turun, maka cekungan itu atau wadah itu akan terisi dengan air. Nah, itu ya danau, teman-teman. Selanjutnya kita ke ekosistem rawa. Ekosistem rawa adalah suatu daerah yang tergenang air, baik air tawar maupun air payau. Ya, rawa merupakan ekosistem yang unik karena terdiri atas tanah dan air. Air yang terdapat pada rawa biasanya berasal dari hujan, sungai, ataupun laut. Nah, ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke ekosistem estuari. Ekosistem estuari adalah daerah pantai semi tertutup yang terhubung dengan laut terbuka sejauh batas pasang surut air laut. Nah, di dalamnya air laut tercampur dengan air tawar yang mengalir yang di dalamnya air laut tercampur dengan air tawar yang mengalir dari daratan. Nah, tumbuhan yang hidup di ekosistem estuari adalah tumbuhan lamun, sedangkan hewan yang mendiami estuari adalah kerang, kepiting, macam-macam ikan, cacing laut, keong, dan lain-lain. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita hari ini bahasnya tentang ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya. Oke, kita lanjut ke materi Sentra Bahasa. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang percakapan melalui telepon dan membuat kalimat dengan kata tanya. Nah, membuat kalimat dengan kata tanya ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Akan tetapi kita akan mengingat kembali bagaimana membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu benda ya. Selain itu juga dapat menanyakan tentang hal lain atau sesuatu. Contoh, apa tugasnya hari ini? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, itu ya teman-teman. Jadi kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan letak suatu benda atau suatu tempat. Contoh, di mana rumahmu?
Di mana pensilmu? Nah, bisa seperti itu ya untuk menanyakan suatu tempat. Selanjutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, ya. Siapa namamu? Siapa yang memakai baju warna merah itu? Nah, seperti itu ya teman-teman untuk menanyakan orang. Lalu kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan tugasnya dikumpulkan? Kapan pesawatnya berangkat? Nah, jadi kapan itu untuk menanyakan waktu. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab, ya. Contoh, mengapa kamu terlambat hari ini? Nah, seperti itu ya. Mengapa bisa terjadi banjir? Nah, kita mau tanya kenapa alasannya. Lalu, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat tape? Bagaimana cara menerbangkan layang-layang? Nah, jadi kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, ya. Nah, itu ya teman-teman. Karena kita sudah pernah bahas ini sebelumnya, jadi kita hanya merecalling ya. Kita mau mengingat kembali tentang membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya. Oke, nah kata tanya ini bisa kita aplikasikan saat kita melakukan kegiatan telepon ya dengan seseorang. Nah, menyampaikan pesan melalui telepon. Ya, dalam menyampaikan pesan kepada orang lain melalui telepon ada beberapa cara menelpon yang baik ya, yaitu yang pertama mengucapkan salam, misal Assalamualaikum, nah, atau selamat sore. Nah, seperti itu ya. Itu biasanya digunakan untuk membuka percakapan melalui telepon. Lalu memperkenalkan diri dan meminta bicara dengan orang yang akan dihubungi. Misal, saya Andi, bisa bicara dengan Roni? Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, ketika berbicara di telepon harus dengan bahasa yang baik dan sopan ya teman-teman. Nah, jadi kita tidak tahu siapa yang mengangkat telepon. Bisa jadi ayahnya, bisa jadi ibunya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada salah satu percakapan melalui telepon ya teman-teman. Nah, telepon berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa saya bisa bicara dengan Roni? Ya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Andi. Oh, Andi. Kenapa Andi? Begini Ron, aku lupa tugas sentra matematika. Kamu ingat tidak apa saja tugasnya? Oh, begitu. Tugasnya membuat perhitungan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Apakah ada yang lain? Tidak ada, An. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Ron. Assalamualaikum. Sama-sama, Andi. Waalaikumsalam. Nah, itu ya teman-teman, menyampaikan pesan melalui telepon. Jadi, di telepon itu singkat percakapannya ya. Tidak terlalu panjang, singkat saja. Yang penting saja yang perlu ditanyakan. Nah, teman-teman lihat ya, tadi ada tulisan yang ibu tebalkan. Nah, tulisan yang ibu tebalkan ini merupakan kalimat ya, kalimat dengan menggunakan kata tanya. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas pekerjaan teman-teman hari ini. Teman-teman silahkan buat percakapan melalui telepon dengan tema ekosistem sebanyak minimal 1 halaman kertas HVS ya. Gunakan kalimat dengan kata tanya. Nah, jadi teman-teman bebas ya. Nanti mau menggunakan kata tanya apa saja. Nah, pastikan teman-teman buat ya, buat kalimat dengan kata tanya ini sebanyak minimal 5. Jadi minimal 5 pertanyaan. Oke? Nah, nanti teman-teman boleh kreasikan ya. Nah, teman-teman kreasikan percakapan melalui telepon ini dengan
menuliskannya sebanyak minimal 1 halaman kertas HVS. Nah, seperti itu. Teman-teman bebas mau dibuat seperti buku, boleh, silahkan ya. Teman-teman hias pakai kertas buffalo, kertas origami, ataupun benda-benda yang lain, silahkan. Ibu Sukma bebaskan teman-teman untuk membuat kreasi teman-teman sendiri. Tapi pastikan tulisannya dapat dibaca. Oke teman-teman? Oke, Ibu rasa cukup untuk pekerjaan hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Ibu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.